warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ngopi, balik lagi di podcast Ngobrol Iman bareng saya, yaitu Raja. Gimana kabar iman dan imun kalian pada hari ini? Semoga dua-duanya tetap on fire ya. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mana tiap hari kita lakukan. Tapi jangan-jangan sesuatu yang sering kita lakukan itu masih banyak resikonya atau masih banyak kurangnya. Nah, jadi yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang bersuci atau toharo. Nah, kebetulan kita kan akan membahas toharo. Jadi saya sudah mengundang tamu yang istimewa, yaitu Ustadz gaul kita, yaitu Ustadz Faris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Raja dan gimana kabarnya para penonton ngopi? Senang rasanya bisa berada di ruangan podcast ini dan berbicara tentang hal yang bermanfaat bareng Mas Raja ini. Alhamdulillah sehat Tak. Langsung saja ya Tak, langsung to the point nih. Kita kan tiap hari tuh mandi, cuci muka, dan berwudu untuk melaksanakan ibadah. Tapi sebenarnya menurut Ustadz, toharoh itu definisinya secuil apa sih? Atau hanya sekedar yang penting basah dan wangi? Oke, saya akan menjawabnya. Mungkin kata saudara Raja tadi cuman basah dan wangi saja ya. Kalau cuman ingin basah dan wangi, itu parfum dan kolam renang juga bisa, Mas Raja. Tetapi di sini toharo itu secara bahasa itu adalah suci dan bersih. Dan kalau sesuai dengan syariat atau secara syariat itu toharo itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan hadas dan najis untuk melakukan ibadah, seperti contoh ibadahnya seperti sholat dan tawaf, saudara Raja. Oh, jadi ada aturannya ya Tak? Nggak asal guyur saja. Berarti bersih itu belum berarti suci ya Tak? Wah, betul banget nih. Pintar Mas Raja mempertanyakan pertanyaan ini. Jadi bersih itu belum tentu suci. Nah, seperti contohnya ya Mas Raja ya. Mas Raja makan di restoran soto. Nah, Mas Raja sedang makan, terus Mas Raja tidak sengaja menjatuhkan kuah itu ke celana Mas Raja. Nah, celana itu Mas Raja bersihkan dengan tisu basah sampai bau dan warnanya itu hilang. Nah, bagi mata kita mungkin itu sudah bersih dan suci. Tetapi kalau di dalam itu ada zat najis yang kita tidak ketahui, berarti itu masih dalam keadaan tidak suci. Harus dibersihkan dengan air yang mengalir, Mas Raja. Wah, masuk akal sih. Berarti esensinya itu ada di keabsahan ibadahnya ya Tak? Terus menurut Ustadz, jenis-jenis toharo itu apa saja sih Tak? Biar kepala kita nggak puyeng gitu. Ya, ini gampang banget ini. Kita ringkas aja ya. Mungkin kalau nanti saya menjelaskannya tentang panjang-panjang, nanti para sahabat-sahabat ngopi ini susah mengerti. Jadi kita rangkum saja. Jadi di sini toharo itu dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama itu ada toharo yang dari hadas dan ada toharo yang dari najis. Toharo yang dari hadas itu seperti contohnya toharo hadas itu sesuatu yang mutlak. Toharo itu dibagi menjadi dua bagian besar. Kalau saya ingin menjelaskan secara detail itu sangat panjang dan mungkin juga nanti para penonton ini susah memahami. Jadi kita rangkum saja supaya mereka mudah memahami dan enak juga diingat. Jadi toharo di sini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama itu adalah toharo dari hadas. Toharo dari hadas ini itu bentuknya maknawi, yang bentuknya itu tidak kelihatan seperti itu, saudara Raja. Terus contohnya hadas kecil, misalnya kentut. Nah, terus tuh contoh dari hadas besar juga mimpi basah dan haid. Itu cara mensucikannya itu dengan cara kita berwudu dan mandi wajib. Nah, yang kedua itu ada toharo dari najis. Nah,
beda dari yang awal tadi, toharo dari hadas itu kan kelihatan. Tapi kalau toharo dari najis ini itu kelihatan bentuknya dan bendanya itu kelihatan. Contohnya seperti kita dikencingin bayi, terus kita nggak sengaja kena pijat atau apa tai ayam atau kena air liur anjing. Itu cara membersihkannya disiram atau dialirin air sesuai tingkatan najisnya. Saudara Raja. Oke, sampai sini saya paham sih, Tat. Nah, karena saya sudah agak paham, ini ada beberapa nih pertanyaan dari teman-teman ngopi kita nih. Boleh. Relate banget sama anak zaman sekarang. Nah, pertanyaannya itu, kalau kita habis wudhu, terus pakai skincare atau make up yang water resistant atau anti air atau yang tebal, itu gimana ya, Tat? Kalau mau wudhu lagi untuk sholat selanjutnya, apakah bedak tersebut atau make up tersebut dihapus atau tidak? Mantap banget nih pertanyaan dari netizen ya. Ini juga sering ditanyakan oleh keluarga-keluarga saya tentang make up yang itu kan, seperti itu yang masuk ke dalam untuk ambil wudhu kan. Jadi kalau kunci dari wudhu itu tuh adalah meresap dan menyentuh kulit. Jadi kalau make up atau skincare para netizen bisa meresap air atau tipis, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tipe make up atau skincare para netizen ini seperti waterproof, dia tahan air seperti itu saudara. Nah, dan biasanya bisa berbentuk lilin atau plastik. Nah, itu tuh tidak sah saudara, karena benda tersebut tidak menyentuh kepada kulit kita. Jadi wudhunya tidak sah. Berarti tipsnya itu mending dihapus dulu ya, dan make upnya menggunakan micellar water ya. Betul, cari aman saja saudara, karena kita ingin menghadap Allah. Masa mukanya aja yang diglowingin, tapi keabsahan sholatnya dikorbankan. Kan sayang sekali saudara. Waduh, mantap. Kesinggung nih para netizen, termasuk teman-teman saya juga sih, Tat. Satu lagi nih, Tat, ada pertanyaan lagi nih. Ya, boleh. Soal air. Sebenarnya bukan dari netizen sih, ya, kalau bisa dibilang dari diri saya sendiri. Saya kan ini anak kosan ya, Tat. Iya. Nah, anak kosan itu, Tat, biasanya airnya itu antara dia airnya keruh atau tidak, airnya itu bau kapori. Nah, sedangkan untuk wudhu itu airnya itu kan harus suci dan mensucikan, Tat, atau air mutlak. Apakah air dua yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi suci atau tidak? Oke, selama sifat aslinya itu tidak berubah drastis, dan karena tercampurnya zat najis tadi, hukumnya itu masih suci dan mensucikan. Bau kaporit di dalam air itu karena pengelolaan Mas Raja, bukan karena terjatuhnya bangkai, terkenanya bangkai atau najis. Jadi air PDAM, air sumur jika keruh ya Mas Raja? Ya. Berkeruh sedikit dan tidak ada bau, itu hukumnya tidak apa-apa dan masih bisa dipakai untuk toharo. Wah, mantap nih. Udah nggak kerasa ya kita bahas toharo saja seseru ini ya. Ternyata Islam sedetail itu ya menjaga kebersihan kita, baik dari segi lahiriah maupun menjaga batin kita buat ibadah. Tapi sebelum kita tutup nih ya, dan saya mau minta sedikit nih, sebelum, apakah saya boleh meminta close statementnya, Tat? Sedikit saja. Boleh banget, baik boleh banget. Sedikit saja ya. Ya. Jadi kepada untuk penonton ngopi nih ya, siap teman-teman, ingat sabda Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian. Nah, jadi yuk kita benari cara wudhu kita, cara mandi kita, cara bersuci kita. Karena sholat yang khusyuk diawali dengan toharo yang benar.
Cakep banget. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya dari Ustadz Faris. Ya. Sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu juga di Ngopi pada podcast kali ini. Ya, baik teman-teman ngopi sekalian, mungkin dengan penutupannya close statement dari Ustadz Faris, mungkin juga itu sekalian penutup dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesucian hati, jaga kesucian badan. Saya Raja, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay clean dan stay faithful. Dah, see you guys.